Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabarnya kalian hari ini? Ibu harap kita semua masih dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Pada pekan ini kita mempelajari materi tema 1 khususnya pada subtema 1. Oh iya anak-anak, bagaimana dengan materi pelajaran kalian kemarin? Apakah kalian telah memahaminya dan mengerjakan tugas-tugasnya dengan jawaban yang tepat? Sebelum kita melanjutkan materi pelajaran hari ini, yuk kita review materi pelajaran yang telah kita pelajari hari kemarin. Pada pembelajaran yang lalu, kita telah mempelajari nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila, serta perilaku yang sesuai dengan nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama diantaranya 1. Takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Dan yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Nah, perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut diantaranya adalah saling menghormati dan menghargai walaupun berbeda agama, saling tolong-menolong walaupun dengan orang yang berbeda agama, meyakini adanya Tuhan Yang Maha Esa, percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut, tidak mengganggu peribadatan orang lain yang berbeda agama, tidak menghina ajaran agama orang lain, menjaga kerukunan antar umat beragama di lingkungan masyarakat, serta tidak memaksakan orang lain untuk memeluk agama tertentu. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua adalah 1. Persamaan derajat. 2. Menghargai hak asasi manusia. 3. Solidaritas antar sesama manusia. Dan yang keempat adalah perdamaian. Selain itu, saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, serta saling menghormati dengan bangsa-bangsa lain di dunia, merupakan contoh nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Nah, perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya menjenguk teman yang sakit menunjukkan nilai kemanusiaan, melakukan diskusi bersama menunjukkan adanya persamaan hak dalam mengemukakan pendapat, menolong teman yang kesusahan menunjukkan nilai kemanusiaan, berani mengemukakan pendapat saat proses pembelajaran di kelas menunjukkan adanya nilai persamaan hak dan keadilan dalam mengemukakan pendapat. Mencium tangan orang tua sebagai tanda penghormatan kepada beliau merupakan wujud saling mencintai dan menghormati. Selanjutnya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga diantaranya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara jika diperlukan, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, mengembangkan rasa kebanggaan kebangsaan dan bertanah air di Indonesia, memelihara ketertiban dunia, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa. Sikap atau perilaku kita yang sesuai dengan nilai-nilai sila ketiga yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya bergaul dengan orang lain tanpa membedakan suku, ras, adat istiadat, dan agamanya, bangga menggunakan produk-produk dalam negeri sebagai wujud rasa cinta tanah air, tidak saling memaksakan kehendak kepada orang lain, menghargai perbedaan pendapat di antara kelompok, melakukan kegiatan siskamling untuk menjaga keamanan lingkungan, mementingkan kepentingan bersama dalam kehidupan bermasyarakat dibandingkan kepentingan pribadi, bersikap toleransi dan mudah memaafkan, tidak merendahkan suku atau budaya bangsa dari negara lain, tidak menyebarkan kebencian dan fitnah atau hoaks, tidak membuat kerusuhan atau ikut terlibat dalam geng atau kelompok yang meresahkan masyarakat,
serta menjaga perdamaian dan kesatuan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Nah, dari penjelasan tadi, apakah kalian sudah memahami nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila pertama, kedua, dan ketiga Pancasila? Dan dari contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut, apakah kalian telah melaksanakannya? Dan untuk hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan, jangan dilakukan ya. Belajar dan berlatihlah menjadi seorang siswa yang memiliki sikap positif, yang dapat mengamalkan nilai-nilai Pancasila, membawa pengaruh yang baik, serta membanggakan kedua orang tua, keluarga, masyarakat, agama, serta bangsa dan negara. Oke anak-anak, sekarang kita beralih pada materi pelajaran hari ini. Hari ini kita akan membahas muatan pelajaran bahasa Indonesia. Berikut adalah kompetensi dasar yang ingin dicapai pada pembelajaran ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah membaca teks, siswa dapat menentukan ide pokok dan informasi penting yang disampaikan pada teks. Setelah menemukan ide pokok, siswa mampu mengembangkannya menggunakan bahasanya sendiri secara rinci dalam sebuah kesimpulan. Nah, sekarang kalian sudah siap belajar? Mari simak penjelasan Ibu Guru ya. Anak-anak, pasti kalian sudah pernah melakukan kegiatan membacakan, baik di sekolah, di perpustakaan umum, maupun di tempat lainnya. Contohnya membaca buku, komik, majalah, koran, ataupun artikel melalui internet. Dalam kegiatan membaca tersebut, pasti kalian ingin menemukan suatu informasi. Nah, kira-kira bagaimana ya caranya menemukan informasi dari bacaan yang sudah kita baca? Yuk, kita simak penjelasan berikut ini. Untuk mengetahui ide pokok dan informasi penting dari sebuah bacaan, terlebih dahulu kita harus membaca teks bacaannya. Yuk, kita membaca bersama. Judul bacaannya adalah Bagaimana Jagung Berkembang Biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin, sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang sudah tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, anak-anak, dari teks bacaan tadi, kira-kira informasi apakah yang sudah kalian dapatkan? Apakah semua yang kalian baca itu merupakan informasi? Betul sekali.
Keseluruhan teks yang kalian baca merupakan informasi. Informasi berisi pemberitahuan, penerangan, kabar atau berita tentang sesuatu. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan paragraf berikut ini. Kira-kira pada paragraf ini, yang mana ya yang menurut kalian merupakan informasi penting? Hal penting pada paragraf ini terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir, atau yang bisa kita sebut dengan informasi penting. Jadi, jika anak-anak mendapatkan pengetahuan dari suatu teks yang dibaca, maka itulah informasi pentingnya. Nah, anak-anak, selain informasi penting, pada teks bacaan juga terdapat ide pokok. Apakah kalian tahu apa itu ide pokok? Ide pokok atau yang bisa juga disebut sebagai gagasan utama adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Jadi, sebuah paragraf yang baik memiliki ide pokok dan beberapa kalimat penjelas. Ide pokok berfungsi sebagai topik pembahasan, sedangkan kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Sebuah paragraf harus memiliki ide pokok dan kalimat penjelas yang saling berhubungan. Jadi, ide pokok adalah konsep utama yang ingin disampaikan penulis pada pembacanya. Dalam sebuah paragraf, biasanya hanya akan ditemukan satu ide pokok. Letak ide pokok tersebut ada di awal ataupun di akhir paragraf. Sekarang, anak-anak sudah tahu kan apa yang dimaksud dengan ide pokok atau gagasan utama? Ya, ide pokok atau gagasan utama adalah topik dari teks bacaan yang disajikan. Nah, anak-anak, kira-kira apa sih topik dari teks bacaan tadi? Yuk, kita cari bersama. Mari kita baca kembali paragraf pertama. Pada paragraf pertama ini terdapat kalimat pentingnya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Nah, artinya dalam paragraf ini membahas tentang tanaman jagung yang dijadikan sebagai bahan makanan pokok. Oke anak-anak, kita lanjut ke paragraf kedua. Pada paragraf kedua ini terdapat informasi penting. Dari informasi penting itu terdapat kalimat, seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Nah, artinya pada paragraf kedua ini membahas tentang pembiakan jagung yang dimulai saat bijinya ditanam. Selanjutnya, mari kita perhatikan di paragraf ketiga. Informasi penting di paragraf ketiga terdapat pada akhir paragraf. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, artinya dalam paragraf ini membahas tentang proses terjadinya pembuahan ketika tepung sari jatuh di atas kepala putik. Anak-anak, kita lanjut di paragraf keempat ya. Informasi penting dari paragraf keempat terdapat pada awal paragraf. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Nah, artinya pada paragraf ini membahas tentang buah jagung yang akan berkembang setelah terjadi pembuahan. Kita simak paragraf terakhir ya, paragraf kelima. Informasi penting yang terdapat pada paragraf kelima ada di awal paragraf. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Artinya, pada paragraf ini membahas tentang petani harus tetap menanam sebagian biji jagung agar jagung tetap tersedia untuk dimanfaatkan manusia. Dari penjelasan tadi, kita sudah menemukan ide pokok atau topik dari setiap paragraf. Yuk kita catat. Ide pokok pada paragraf 1 yaitu tanaman jagung yang dijadikan sebagai makanan pokok. Ide pokok paragraf kedua adalah pembiakan jagung yang dimulai saat bijinya ditanam. Ide pokok paragraf ketiga yaitu
Pembuahan akan terjadi ketika tepung sari jatuh di atas kepala putik. Ide pokok paragraf keempat adalah buah jagung akan berkembang setelah terjadi pembuahan. Dan ide pokok paragraf kelima adalah petani harus tetap menanam biji jagung agar jagung tetap tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui ide pokok pada masing-masing paragraf, maka dapat kita simpulkan bahwa topik dari teks bacaan ini membahas tentang perkembangbiakan tanaman jagung. Baiklah anak-anak, setelah kita membahas tentang cara menentukan informasi penting dan ide pokok pada suatu bacaan, maka kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Apakah kalian pernah mendengar apa itu kesimpulan? Kalian pasti pernah ditugaskan untuk menarik kesimpulan dari suatu teks bacaan atau informasi yang dilihat dari televisi. Kesimpulan merupakan suatu pernyataan yang mengandung pesan dari pembicara atau penulis. Untuk membuat kesimpulan suatu teks bacaan, maka kita harus mengumpulkan ide pokok yang ada pada kalimat utama serta informasi-informasi penting yang ada pada kalimat penjelas pada setiap paragraf. Meskipun tidak semua informasi penting tersebut dimasukkan dalam kesimpulan. Anak-anak, agar dapat membuat kesimpulan yang baik, maka ada beberapa langkah yang harus diikuti. Yang pertama, membaca teks bacaan dengan teliti. Yang kedua, menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Yang ketiga, menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Yang keempat, menentukan informasi penting kalimat penjelas setiap paragraf. Yang kelima, menyusun ide pokok dan informasi penting kalimat penjelas menjadi sebuah kesimpulan paragraf. Dan yang keenam, merangkai kesimpulan paragraf menjadi sebuah kesimpulan teks bacaan. Jadi anak-anak, untuk dapat menyusun sebuah kesimpulan dari suatu teks bacaan, terlebih dahulu anak-anak harus menentukan informasi penting dari setiap paragraf, menentukan ide pokok dari setiap paragraf, menyusun kesimpulan dari setiap paragraf, kemudian merangkai kesimpulan paragraf tersebut menjadi kesimpulan teks. Untuk lebih jelasnya, mari anak-anak perhatikan penjelasan berikut ini. Pada teks bacaan yang sama, silahkan anak-anak baca kembali isi paragraf 1. Kalian masih ingat kan cara menentukan ide pokok? Ya, terlebih dahulu kita harus mencari informasi penting yang terdapat pada paragraf tersebut. Dari ide pokok paragraf itulah, maka kita dapat menarik sebuah kesimpulan paragraf. Silahkan anak-anak perhatikan tabel berikut ini. Ide pokok pada paragraf ke-1 yaitu jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Dari ide pokok ini, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa jagung sangat penting di Indonesia. Kemudian, perhatikan pula tabel berikut ini. Silahkan dibaca teks paragraf kedua. Dengan tahapan yang sama pada paragraf ke-1, kita terlebih dahulu mencari informasi penting pada paragraf kedua untuk mendapatkan ide pokok. Setelah mendapatkan ide pokok pada paragraf kedua ini, maka kita dapat menarik kesimpulannya. Ide pokok pada paragraf kedua yaitu pembiakan jagung dimulai saat bijinya ditanam. Maka dari ide pokok tersebut, kesimpulan yang dapat ditarik adalah jagung berkembang biak melalui biji. Nah anak-anak, kita dapat mengingat kembali semua ide pokok yang telah kita temukan pada teks bacaan tersebut, dari ide pokok paragraf pertama sampai paragraf kelima. Dari ide pokok masing-masing paragraf, maka kita dapat menarik kesimpulan pada masing-masing paragraf tersebut. Kesimpulan paragraf pertama yaitu jagung sangat penting di Indonesia. Kesimpulan paragraf kedua yaitu jagung berkembang biak melalui biji.
Kesimpulan paragraf ketiga yaitu pembuahan terjadi saat serbuk sari jatuh di kepala putik. Kesimpulan paragraf keempat yaitu perkembangan terjadi setelah pembuahan. Dan kesimpulan paragraf kelima yaitu proses penanaman jagung akan melestarikan tanaman jagung tersebut. Nah, setelah kita berhasil menemukan kesimpulan dari setiap paragraf, maka kita dapat membuat kesimpulan teks. Caranya dengan merangkai kalimat kesimpulan dari paragraf pertama hingga paragraf terakhir dan menambahkan dengan kata-kata sendiri sehingga menjadi sebuah paragraf yang padu. Mari kita coba menyusun kesimpulan teks bacaan. Inilah kesimpulan teks bacaan yang telah kita susun dari rangkaian ide pokoknya. Kita mulai baca bersama ya. Kesimpulan teks bacaan. Jagung sangat penting di Indonesia. Jagung berkembang biak melalui biji. Pembuahan jagung terjadi saat serbuk sari pada rambut-rambut halusnya jatuh di kepala putik. Selanjutnya, perkembangan akan terjadi setelah proses pembuahan. Proses penanaman jagung ini akan dapat melestarikan tanaman jagung sehingga dapat terus kita nikmati. Nah, coba anak-anak perhatikan. Apakah keseluruhan kata-kata pada kesimpulan teks ini sama persis dengan kesimpulan setiap paragraf 1-5? Tidak ya anak-anak. Bukan hanya menyambungkan setiap kalimatnya saja, tetapi alangkah lebih baiknya jika ada penambahan kata-kata sendiri sehingga membuat paragraf ini menjadi padu. Baiklah anak-anak, dalam pembelajaran hari ini kita telah mempelajari tentang cara menentukan informasi penting dari sebuah teks bacaan, cara menentukan ide pokok, serta cara menentukan kesimpulan pada sebuah teks bacaan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari simak terlebih dahulu rangkuman dari penjelasan hari ini. Rangkuman materi pelajaran kita pada hari ini. Informasi penting dari suatu paragraf adalah pesan atau pengetahuan yang diperoleh dari paragraf tersebut. Ide pokok atau gagasan utama adalah topik atau konsep utama yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Ide pokok terdapat pada awal atau akhir paragraf. Untuk menentukan ide pokok paragraf, maka kita perlu menentukan informasi penting dari paragraf tersebut terlebih dahulu. Kesimpulan adalah pesan akhir yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Kesimpulan dapat ditentukan dengan cara 1. Membaca teks dengan teliti. 2. Menentukan informasi penting dari tiap paragraf. 3. Menentukan ide pokok pada tiap paragraf. 4. Membuat kesimpulan dari tiap paragraf. Dan yang kelima, merangkai kesimpulan paragraf menjadi sebuah kesimpulan teks. Yang perlu diperhatikan pada saat penyusunan kesimpulan ini, penggunaan kata-kata yang digunakan harus baku ya, serta menggunakan kalimat yang efektif. Oke anak-anak, untuk menguji pemahaman kalian pada materi pelajaran kita hari ini, maka silahkan kerjakan tugas berikut ini. Bacalah teks berikut ini. Tumbuhan sumber kehidupan. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di garis khatulistiwa. Indonesia memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan perairan. Dataran rendah adalah daratan yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Hampir semua ibu kota provinsi di Indonesia terletak di dataran rendah. Tumbuhan di dataran rendah adalah padi, palawija, dan tebu. Wilayah pantai termasuk dataran rendah. Indonesia memiliki banyak pantai karena negara kita terdiri atas ribuan pulau. Tumbuhan di wilayah pantai adalah kelapa, bakau, dan ganggang. Dataran tinggi adalah daratan luas dengan ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan laut.
Beberapa dataran tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, dataran tinggi Malang dan dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, dataran tinggi Alas di Aceh, dan dataran tinggi Bone di Sulawesi Selatan. Jenis tumbuhan di dataran tinggi adalah teh, kopi, cengkeh, buah-buahan, dan sayuran. Setelah membaca teks tersebut, kerjakanlah tugas berikut ini. 1. Tentukanlah informasi penting dari setiap paragraf. 2. Tentukanlah ide pokok dari setiap paragraf. 3. Tulislah kesimpulan dari setiap paragraf. 4. Tulislah kesimpulan akhir dari teks tersebut. Baiklah anak-anak, sekian penjelasan materi pelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan dapat mengerjakan tugasnya dengan jawaban yang tepat. Tetap semangat belajar ya, karena pandemi bukan penghalang untuk kita menjadi anak yang pintar. Sekian dari Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.